Audio Jungle. Halo Sobat Interest, kembali lagi di podcast KPPN ND. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yakni Bapak Nur Hasan selaku PLT Kepala KPPN ND. Gimana kabarnya Pak Hasan hari ini? Alhamdulillah, hari ini kabar saya baik, Kak Ros. Gimana kabarnya Kak Ros hari ini? Alhamdulillah saya baik juga Pak. Kali ini kita akan membahas tentang anti korupsi. Menurut Pak Hasan nih, korupsi itu seperti apa? Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Kalau gitu, kenapa korupsi dapat terjadi? Menurut saya faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kemudian kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Terus siapa aja yang bisa terlibat korupsi? Korupsi dapat melibatkan berbagai pihak, tidak hanya individu dalam pemerintahan atau sektor publik. Siapa saja yang memiliki akses atau kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan, dana atau sumber daya untuk keuntungan pribadi atau kepentingan pribadi dapat terlibat dalam tindakan korupsi. Kan tadi Pak Hasan bilang bisa di pemerintahan kan? Ya. Nah, kita kan di Kementerian Keuangan. Apa saja bentuk korupsi yang ada di Kementerian Keuangan? Bentuk-bentuk korupsi yang terjadi di sekitar kita, bahkan di masyarakat luas. Yang pertama adalah penyuapan. Kemudian penyuapan itu mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang. Nah, kalau misalnya korupsi itu terjadi, dampaknya apa sih? Ya, sebelum lanjut masih ada lagi. Oh, ya. Yang kedua adalah penggelapan, yang merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu. Kemudian penipuan merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan, termasuk di dalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan untuk mengambil keuntungan tertentu. Kemudian pemerasan, yaitu tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan, lazimnya dilakukan oleh mafia lokal maupun regional. Kemudian favoritism adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya alam. Itu kira-kira Kak Ros. Cukup banyak ya Pak ya. Nah, kalau misalnya itu terjadi, dampaknya? Dampak korupsi ya. Korupsi memiliki dampak yang merusak dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dampak-dampak ini dapat sangat merugikan masyarakat, negara, dan pembangunan berkelanjutan. Di antara dampak-dampak utama dari korupsi yaitu merugikan keuangan publik. Korupsi menguras dana publik yang seharusnya digunakan untuk layanan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan sosial. Ini menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Kemudian yang berikutnya, nomor 2, yaitu menghambat pertumbuhan ekonomi. Korupsi merusak iklim investasi
dengan menciptakan ketidakpastian, meningkatkan biaya bisnis, kemudian hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidaksetaraan. Yang ketiga, penyimpangan dana pembangunan. Dana pembangunan yang disediakan untuk proyek-proyek pembangunan dapat disalahgunakan melalui proyek-proyek palsu, penggelapan dana atau pemotongan dana. Hal ini menghambat pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Kemudian yang keempat adalah kualitas layanan publik yang buruk. Korupsi dapat mengurangi kualitas layanan publik seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan sosial. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan layanan tersebut bisa hilang atau digunakan tidak efisien. Kemudian peningkatan ketidaksetaraan. Korupsi dapat meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi dan sosial karena dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas malah berakhir di tangan individu atau kelompok tertentu. Kemudian kerusakan institusi dan kepercayaan masyarakat. Korupsi merusak kepercayaan terhadap masyarakat, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, lembaga-lembaga publik, dan sektor swasta. Ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kemudian yang ketujuh, korupsi politik. Korupsi dapat merusak proses politik dengan mempengaruhi pemilihan umum, membeli suara, atau mempengaruhi kebijakan publik untuk kepentingan pribadi. Kemudian kehilangan investasi asing. Korupsi dapat menurunkan kepercayaan investor asing dalam perekonomian suatu negara dan mengurangi arus investasi asing langsung. Kemudian yang nomor 9 adalah kriminalitas lainnya. Korupsi dapat memberi jalan bagi kejahatan lain seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, atau pencucian uang. Kemudian ketidaksetaraan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Korupsi dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses ke layanan kesehatan dan pendidikan karena orang-orang dengan sumber daya lebih besar cenderung mendapatkan akses yang lebih baik. Berikutnya, penyusutan sumber daya alam. Korupsi dalam sektor sumber daya alam seperti pertambangan dan kehutanan dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan. Yang selanjutnya dapat menghambat pembangunan berkelanjutan. Korupsi dapat menghalangi upaya pembangunan berkelanjutan dengan merusak pemerintah yang baik, integritas, dan perlindungan hak-hak manusia. Dampak-dampak ini menunjukkan betapa pentingnya upaya memerangi korupsi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, makmur, dan transparan. Kemudian langkah-langkah pencegahan korupsi dan penegakan hukum yang tegas penting untuk mengatasi dampak-dampak negatif ini. Nah, dari dampak-dampak negatif itu tadi, apa upaya yang dilakukan untuk bisa mencegah korupsi? Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah korupsi. Yang pertama adalah jujur, lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Kemudian peduli, mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan orang lain. Kemudian mandiri, yaitu tidak bergantung pada orang lain. Kemudian selanjutnya adalah disiplin, taat terhadap peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian berikutnya adalah tanggung jawab, siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan, tidak
waspada. Kemudian kerja keras, gigih dan fokus dalam melakukan suatu tindakan, tidak asal-asalan. Berikutnya adalah sederhana, bersahaja, tidak berlebih-lebihan, kemudian berani, mantap hati dan percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya dan kesulitan, dan lain sebagainya. Kemudian adil, berlaku sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Nah, atas upaya-upaya tersebut, Pak, pasti kan perlu ada budaya organisasi di sebuah suatu organisasi. Bagaimana membangun budaya organisasi anti korupsi di sekitar kita? Oke, membangun budaya organisasi yang anti korupsi dapat dilakukan dengan cara peran aktif pimpinan. Pimpinan organisasi harus memberi contoh dengan berkomitmen secara aktif terhadap integritas dan etika. Mereka harus menegaskan bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi dan akan mendapatkan sanksi. Kemudian kebijakan anti korupsi, organisasi perlu mengembangkan dan menerapkan kebijakan anti korupsi yang jelas dan tegas. Kebijakan ini harus mencakup standar perilaku yang diharapkan dari semua anggota organisasi. Kemudian pelatihan dan kesadaran. Seluruh anggota organisasi termasuk karyawan dan pimpinan perlu mendapatkan pelatihan terkait dengan anti korupsi. Pelatihan ini harus mengedukasi mereka tentang risiko korupsi dan cara mengidentifikasi serta melaporkan tindakan korupsi. Kemudian berikutnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Organisasi harus mempromosikan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan dana. Laporan keuangan harus transparan dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, akuntabilitas harus dijaga dan pelanggaran harus ditindak tegas. Kemudian sistem pengaduan yang aman. Membuat mekanisme pengaduan yang aman dan anonim adalah penting. Anggota organisasi harus merasa nyaman melaporkan tindakan korupsi tanpa takut pembalasan. Kemudian adanya sanksi yang tegas. Organisasi harus memiliki sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. Hal ini mencakup pemecatan, tuntutan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Kemudian adanya audit pengawasan internal. Melakukan audit internal secara teratur dan mengadopsi praktek pengawasan yang ketat dapat membantu mencegah dan mendeteksi tindakan korupsi. Selanjutnya adalah promosi integritas dan etika. Organisasi harus terus mempromosikan integritas dan etika dalam setiap aspek kegiatan mereka. Ini termasuk memperhatikan proses rekrutmen dan promosi karyawan yang berkomitmen pada nilai-nilai integritas. Kemudian kerjasama eksternal, bekerjasama dengan lembaga-lembaga eksternal seperti lembaga anti korupsi, LSM, dan pihak berwenang dapat membantu mengurangi korupsi. Berikutnya, evaluasi dan pembaruan terus-menerus. Budaya anti korupsi tidak statis. Organisasi harus terus berkala mengevaluasi program anti korupsi mereka dan melakukan perbaikan, pembaruan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian adanya komitmen jangka panjang. Membangun budaya anti korupsi adalah perjalanan jangka panjang. Organisasi harus punya komitmen secara berkelanjutan dan konsisten terhadap nilai-nilai integritas dan anti korupsi. Kira-kira itu, Kak Ros. Oke, Pak. Dari semua upaya itu, ada nggak hambatan dalam memerangi anti korupsi? Gimana caranya? Hambatan dalam memerangi anti korupsi itu tentu ada.
Karena kultur korupsi, hambatan utamanya adalah kultur korupsi. Korupsi telah berkembang di beberapa negara. Masyarakat harus diberdayakan dan disadarkan bahwa korupsi berbahaya melalui pendidikan dan kampanye anti korupsi. Kemudian kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana publik atau dalam bisnis dapat memberikan kesempatan bagi praktek korupsi. Solusinya adalah meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan dana. Kemudian ketidakmampuan penegakan hukum, sistem hukum yang lemah atau penegakan hukum yang tidak tegas dalam menghambat upaya memerangi korupsi. Diperlukan reformasi hukum, peningkatan dalam penegakan hukum, dan sanksi yang sangat memadai terhadap pelaku korupsi. Kemudian ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat menciptakan lingkungan yang rentan terhadap korupsi. Pemerintah perlu fokus pada kebijakan yang mengurangi ketidaksetaraan dan pemberdayaan masyarakat yang rentan. Kemudian ketidakpatuhan peraturan. Kadang-kadang hambatan terletak pada kurang patuhnya terhadap peraturan anti korupsi yang ada. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap organisasi atau organisasi yang melanggar peraturan itu sendiri. Berikutnya, ketidakpartisipan masyarakat. Masyarakat perlu didorong partisipasinya dalam memerangi korupsi. Kalau tidak, ini bisa menjadi masalah. Masyarakat perlu didorong untuk melaporkan tindakan korupsi yang mereka temui dan berperan aktif dalam pengawasan tindakan pemerintah dan bisnis. Kemudian terakhir adalah budaya impunitas. Ketika perilaku korupsi merasa bahwa mereka bisa lolos dari jeratan hukum, itu bisa menjadi hambatan besar. Penting untuk memastikan bahwa penjahat korupsi itu dituntut dan dihukum secara adil. Kira-kira begitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana korupsi itu dapat merusak suatu perekonomian di suatu negara? Korupsi mengarah pada pemborosan dana publik, yang merusak iklim investasi dan memicu ketidaksetaraan ekonomi yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Terakhir ya, apa harapan Bapak untuk masa depan perjuangan anti korupsi? Kita berharap bahwa dengan upaya bersama masyarakat, kemudian pemerintah dan organisasi baik nasional maupun internasional, bahwa korupsi dapat ditekan lebih lanjut untuk menciptakan masyarakat yang adil dan transparan. Oke, sangat berbobot sekali ya bincang-bincang kali ini. Mungkin kita tutup podcast kali ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Audio Jungle.